Tapi yang kedua juga menunjukkan kelakuan Jokowi yang dia pelintat-pelintut. Malah ngeles, nggak ngaku kayak politisi kaleng-kaleng aja. Ya kan lebih bagus ngaku, bertobat, mari kita perbaiki demokrasi di Indonesia ini. Dan mohon maaf Pak Jokowi, saya kenal baik Mas Jokowi, Anda tuh nggak kuat-kuat amat. Anda tuh bukan Pak Harto, bukan Gus Dur yang punya masa yang kuat, bukan Mbak Mega. Jadi sing eling, ya kan? Jangan kelewatan. Enough is enough lah. Nah, logika itu justru harus dibalik. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya aja logika ngawur. Padahal kekuasaan model begini, kekuasaan yang illegitimate secara legal, kekuasaan yang pada dasarnya haram, tapi mereka saking greedy-nya rakusnya tetap mau ngangkangin kekuasaan, walaupun nggak ada yang nggak milih. Jadi kekuasaan itu betul-betul kekuasaan yang ilegal, yang illegitimate, yang haram. Orang di sekitar Mas Jokowi juga wes warak semua, wes warak, wes. Sebelumnya kan ada upaya untuk memperpanjang jabatan Presiden Jokowi 5 tahun lagi. Tapi ternyata resistensinya cukup kuat, ya. Kemudian dibikinlah rekayasa agar supaya ada justifikasi supaya diperpanjang 2 tahun. Itu kayak operasi militer aja, komandannya jelas, ada siapa, pejabat, menteri, kemudian semua alasannya ngasal, ngawur, ya. Dan yang kedua, dicarilah operatornya. Nah, operatornya adalah ketua umum partai yang punya potensi masalah hukum. Mereka ini sebetulnya istilah SIYOS itu pasien rawat jalan KPK. Oh, pasien rawat jalan, ya. Bisa dengan cepat jadi rawat inap gitu loh. Jadi gampang sekali ditekan. Ya, jadi tiga mereka inilah yang nyanyi, didukung oleh survei abal-abal bahwa 73% rakyat Indonesia sangat puas dengan Jokowi. Ini survei benar-benar bayaran, abal-abal yang digunakan untuk justifikasi kenapa perpanjangan dilakukan. Tapi ternyata ya rencana jahat ini terbongkar karena mereka ini sebetulnya melakukan kudeta konstitusi. Konstitusi kita dengan tegas mengatakan maksimum jabatan presiden itu 2 kali 5 tahun. Mereka coba khianati konstitusi, coba khianati amanah daripada reformasi. Nah, yang luar biasanya, 2 partai yang ketuanya itu tadi jadi spokesman buat kudeta konstitusi ini adalah justru partai yang didirikan sebagai hasil dari reformasi, yaitu PAN dan PKB. Kok tega-teganya kedua partai hasil reformasi ini itu malah cawe-cawe mau melawan konstitusi dan mengkhianati amanah reformasi. Dan ketahuan juga ternyata yang komandan operasinya ini, ya kan, kawan saya si Bang Luhut, ya kan, walaupun udah bantah-membantah, tapi kayaknya bukti-buktinya itu semua mengatakan memang komandannya Pak Luhut Panjaitan. Saya minta, Bang, jangan lupa diri deh. Abang kan dulu timnya Gus Dur yang mengajarkan keadilan dan demokrasi. Masa konstitusi mau dikhianati? Ya, walaupun bantah-bantah, ya saya kira si abang ini kan gagah kelihatannya. Berani, ya kan? Malah ngeles, nggak ngaku kayak politisi kaleng-kaleng aja. Ya kan lebih bagus ngaku, bertobat, mari kita perbaiki demokrasi di Indonesia ini. Dan memang ada yang biasa berpikir untuk mengontrol Indonesia ini harus dicari tokoh-tokoh yang bermasalah secara hukum dan personal sehingga bagaikan kerbau bisa dicocok hidungnya kiri kanan. Nah, model pengelolaan politik seperti ini sangat-sangat primitif, sangat-sangat bertentangan dengan etika, sangat-sangat bertentangan dengan itikat mau membuat Indonesia jadi lebih hebat, lebih makmur dan cerdas. Bagaimana kalau pejabat atau ketua partai itu sengaja yang dipilih yang ada kasus hukum sehingga semua bisa jadi kerbau yang diarahkan kiri kanan. Maaf dah, teknik penguasaan politik, pengelolaan politik ini sangat kuno, ya, jahat, ya. Ini waktunya kita ubah menjadi lebih baik.
kalau kita lihat petanya sehabis Jokowi, tidak ada calon presiden yang andal. Andal dari segi integritasnya bisa dipercaya, andal dari segi track record, andal dari segi kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, kebanyakan orang-orang di sekitar Presiden Jokowi banyak memiliki masalah KKN. Mereka berhasil menumpuk kekayaan luar biasa besarnya, dan mereka takut kalau ada pimpinan baru bisa-bisa pada hilang semua itu. Ya, jadi perpanjangan konstitusi, perpanjangan 5 tahun nggak bisa, dicarilah jalan tengah dengan cara perpanjangan 3 tahun. Ini merupakan garansi buat pejabat-pejabat yang selama ini sangat korup, yang selama ini menyalahgunakan kekuasaan, agar mereka terlindungi. Dan yang kedua, mereka tetap bisa ngangkangin jabatannya. Anggota DPR nambah 3 tahun lagi, bupati, gubernur, anggota ketua MPR, DPR, dan sebagainya. Padahal kekuasaan model begini, kekuasaan yang illegitimate secara legal. Ya, kekuasaan yang pada dasarnya haram. Tapi mereka, saking geridinya, rakusnya, tetap mau ngangkangin kekuasaan, walaupun nggak ada yang nggak milih. Jadi kekuasaan itu betul-betul kekuasaan yang ilegal, yang illegitimate, yang haram. Nah, saya bingung, ya kan, tokoh-tokoh ini sedemikian takutnya terhadap perubahan. Bang Rizal, Nah, memang mereka selain itu mereka pikirkan sehabis Jokowi mesti dicari boneka baru yang bisa diatur-atur, yang bisa melindungi tindakan mereka yang koruptif dan melanggar hukum. Ya, tapi ternyata capres yang dijago-jagokan itu ketanggor di mana itu di Wadas, ya kan? Ternyata kelasnya cuma segitu doang. Akhirnya semakin semangat ini, udahlah perpanjangin lagi karena calon boneka baru ini ternyata nggak hebat-hebat amat gitu. Untuk ibu kota baru ini, mereka udah anggarin buat 2 tahun yang akan datang, nyaris 500 triliun. Kalau proyek infrastruktur, minimum markup-nya itu kan 20%. Itu aja udah 100 triliun kok, bakal jadi bancakan buat 2 tahun yang akan datang. Masa mau nambah lagi? Gila amat gitu loh. Padahal rakyat kita hampir semuanya lagi susah. Nah, logika itu justru harus dibalik, Kevli. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya aja logika ngawur. Dan ada contohnya kan, ingat kan, Refli, pemilu itu tahun 97, ya kan? Ya. Kemudian setelah Pak Harto jatuh, kepilih Pak Habibie. Pak Habibie merasa bahwa legitimasi dia belum kuat, apalagi pada waktu itu banyak kalangan yang protes terhadap Presiden Jokowi. Ya udah, dia adakan pemilu dipercepat tahun 99, 2 tahun kemudian, dan ternyata memang istilahnya dukungan terhadap Pak Habibie jauh berkurang, tapi beliau hebat, beliau negarawan, Pak Habibie memutuskan untuk nggak maju lagi di pemilihan presiden di MPR. Jadi kalau kita lihat presiden ini, yang ada adalah, dan ini terjadi di seluruh dunia, apalagi di negara-negara parlementer. Kalau presidennya itu nggak becus, pemerintahannya sangat korup, yang ketiga tidak mampu mensejahterakan rakyat, malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada itu pemilu dipercepat, bukan diperpanjang. Dengan harapan kalau pemilu dipercepat akan terpilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih hebat, yang legitimasinya lebih kuat, sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial. Tapi yang kedua juga menunjukkan kelakuan Jokowi yang pelintat-pelintut, ya kan? Harusnya kan dia dengar ketua umum partai yang mencalonkan dia, yaitu Mbak Mega. Harusnya manut dong, ikut garis ketua umum PDIP. Tapi ternyata dia lebih dekat, bahkan mungkin lebih loyal sama teman saya, ya Pak Luhut Panjaitan. Jadi berani cawe-cawe, ya kan, untuk merekayasa ini perpanjangan ini. Ya, saya kira hati-hati deh, ya kan. Ini kudeta konstitusi, siapapun nggak terima. Dan mohon maaf, Pak Jokowi, saya kenal baik, Mas Jokowi, Anda tuh nggak kuat-kuat amat. Anda tuh bukan Pak Harto, bukan Gus Dur yang punya masa yang kuat, bukan Mbak Mega. Jadi sing eling, ya kan? Jangan kelewatan, ya kan? Jangan enough is enough lah. Toh orang di sekitar Mas Jokowi juga wes warak semua, ya kan? Jadi sing eling lah, ya nanti bisa apa ya? Pak Harto aja yang segitu kuatnya, banyak yang minta supaya dia diadili, ya kan? Kami waktu itu sama Gus Dur putusin, ya janganlah, ya kan? Nah, Pak Jokowi itu tidak kuat sama sekali. Dukungannya itu kebanyakan oleh buzzer sama influencer, ya, bukan oleh masyarakat biasa. Beda sama Mbak Mega, beda sama Gus Dur, beda sama Pak Harto. Jadi jangan kebangetan. Wong kerja sekarang aja nggak becus kok, ayam, daging, dan yang kedua digebukin lagi dengan kenaikan harga atau tarif oleh yang dilakukan pemerintah. BBM udah dinaikin, bakal dinaikin lagi, gas, melon yang kecil dihapusin, yang gede udah dinaikin harganya, listrik udah dinaikin tarifnya,
tarif BPJS sudah dinaikin. Jadi rakyat itu digebuk dari dua sisi, kelangkaan barang, kenaikan harga, digebuk pula dengan kebijakan yang nggak pro rakyat. Ini pemerintah yang bikin susah, ya kan? Kok bisa minta perpanjangan, nggak tahu diri amat sih? Nah, yang faktor yang ketiga adalah dengan sengaja Islamophobia dibesar-besarkan. Saya yang pertama kali memperkenalkan Islamophobia 2 tahun yang lalu. Sengaja terus supaya masyarakat, rakyat, dan kalangan intelektual itu nggak fokus kepada masalah-masalah real yang dihadapin bangsa, negara, dan rakyat. Tapi fokus di dalam masalah radikal-radikal. Ini aja digoreng terus, radikal. Iya kan? Nah, sebagai contoh, ada omongan Menteri Agama yang bikin marah, ada apa? Ada aja setiap minggu, setiap 2 minggu, ya kan? Isu supaya orang benci sama Islam ini digedein gitu loh. Nah, apalagi ada kelompok Coro TV, ya, yang dibiayain sengaja untuk ngegedein Islamophobia supaya rakyat nggak fokus sama kinerja pemerintahan Jokowi ataupun masalah yang dihadapi rakyat, tapi fokus sama masalah radikal-radikal. Ini Coro TV ini dibiayain oleh kelompok-kelompok yang juga pada dasarnya sangat anti-Islam, ya. Nah, harusnya kan kita mengaku negara Pancasila, jangan dong umat Islam diaduk atau agama diaduk, kan udah selesai itu. Waktu pemerintahan Gus Dur kita anggap itu udah selesai masalah suku agama. Kok digedein terus supaya rakyat malah ribut sendiri. Nah, pemimpin yang tidak bisa memperbaiki keadaan, malah membuat konflik terus-menerus dengan membesar-besarkan Islamophobia, tapi tidak mampu menyelesaikan masalah real yang dihadapi rakyat kita, yaitu harga-harga, kelangkaan barang, pengangguran, merosot daya beli, sebaiknya mundur atau menyelenggarakan pemilu yang dipercepat, ya. Dan itu wajar, ada presidennya. Zaman Habibie pemilu dilakukan 2 tahun setelah pemilu tahun 77. Terima kasih.